Selamat siang rekan-rekan TV Desa di seluruh Indonesia dan juga rekan-rekan wartawan. Kami dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Banyumas akan menyampaikan surat secara terbuka pada beliau Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo terkait dengan permasalahan jenazah COVID yang menjerat teman kita perangkat desa selaku ketua relawan gugus tugas tingkat desa terjerat hukum yang sampai sekarang untuk posisi hukumnya ada di Mahkamah Agung. Oleh karena itu melalui media ini kami mencoba mengetuk hati Presiden, mengetuk hati Bapak Joko Widodo untuk memberikan ampunan, memberikan kebebasan untuk rekan-rekan kita, untuk rekan kita selamat dari perangkat desa Glempang, Kecamatan Pepuncen, Kabupaten Banyumas. Akan kami sampaikan secara utuh surat terbuka untuk Presiden. Purwokerto, 18 Maret 2021. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo di Jakarta. Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia bahwa pandemi COVID-19 di Kabupaten Banyumas tidak hanya menelan korban jiwa meninggal dunia, namun akan menelan korban perangkat desa yang menjadi relawan COVID-19 tingkat desa masuk penjara atas nama selamat. Awal dari sebuah keterbatasan pemahaman terhadap penanganan jenazah COVID-19, korban pertama di Kabupaten Banyumas di awal bulan April 2020, di mana tolak oleh warga masyarakat dengan kronologi singkat sebagai berikut. Pada tanggal 1 April 2020, pasien terkonfirmasi positif ber-KTP Purwokerto Utara meninggal dunia dan mendapatkan penolakan pemakaman dari warga di wilayah Purwokerto Utara. Kemudian rencana pemakaman dipindah ke wilayah karena yang bersangkutan mempunyai rumah di wilayah. Namun di Purwokerto Selatan juga mendapatkan penolakan, sehingga rencana pemakaman dipindah ke Desa Kedung Ringin, Kecamatan Patikraja. Lagi-lagi di wilayah itu juga mendapatkan penolakan, sehingga jenazah dibawa ke Desa Tungiang, Kecamatan Pepuncen untuk dimakamkan. Namun setelah dimakamkan, ternyata di Desa Tungiang juga mendapatkan penolakan. Jenazah yang sudah terkubur akhirnya digali kembali untuk dipindahkan dan akhirnya dimakamkan di Desa Pasiraman Lor, Kecamatan Pepuncen. Pada saat jenazah akan dimakamkan di Desa Pasiraman Lor, warga Kecamatan Pepuncen melakukan blokade jalan agar mobil tidak melewati jalan wilayah tersebut. Adalah selamat, seorang perangkat desa Glempang, Kecamatan Pepuncen, yang sekaligus menjadi Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat desa, yang pada saat itu mendapatkan perintah dari Kepala Desa Glempang, Kecamatan Pepuncen, untuk mengamankan wilayah Desa Glempang dan untuk melindungi warga masyarakat Desa Glempang agar tidak tertular COVID-19, mendatangi ratusan kerumunan massa yang sedang melakukan blokade jalan. Didasari pengetahuan yang sangat kurang terhadap penanganan jenazah korban COVID-19 dan taatnya kepada pemerintah kepala desa, serta rasa tanggung jawab sebagai ketua relawan gugus, ikut membaur bersama ratusan warga yang sudah berkumpul. Saat ambulan pembawa jenazah melewati jalan tersebut,
Maka Selamat bersama ratusan warga melakukan penghadangan. Ternyata ambulan tersebut kosong. Selamat dan ratusan warga tetap bersikeras agar ambulan bekas pembawa jenazah tidak melewati jalan tersebut dengan alasan takut apabila nanti akan menyebarkan virus COVID-19 di wilayah desanya. Sampai akhirnya rombongan Bupati dan Kapolres melewati jalan tersebut. Selamat, seorang perangkat desa sekaligus sebagai ketua relawan gugus COVID-19 tingkat desa, berusaha menenangkan warganya dan berupaya melakukan komunikasi dengan rombongan Bupati dan Kapolres. Akhirnya setelah Bupati dan Kapolres memberikan pengarahan yang dapat diterima warga, kerumunan massa akhirnya bubar dan rombongan Bupati dan Kapolres serta ambulan pembawa jenazah diperbolehkan melewati jalan itu. Selang sekitar 1 minggu, Selamat dan beberapa warganya diperiksa di Polres Banyumas atas permasalahan tersebut dan dijerat dengan tuduhan menghalangi petugas. Dan akhirnya proses hukum tetap berjalan dan sampai hari ini sudah masuk ke Mahkamah Agung Jakarta. Selamat seorang perangkat desa yang menjadi ketua relawan gugus COVID-19 Desa Glempang, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas terancam di penjara. Padahal apa yang dilakukan semata-mata adalah sebuah upaya menyelamatkan warganya agar tidak tertular COVID-19. Dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum kita ketahui kapan akan berakhir, dan dalam proses hukum yang sedang berjalan sampai di Mahkamah Agung, Selamat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Gugus COVID-19 melawan COVID di wilayah Kabupaten Banyumas bersama-sama dengan aparat, petugas kesehatan, dan seluruh perangkat desa Kabupaten Banyumas. Atas kejadian tersebut, Bupati Banyumas Haji Insinyur Ahmad Hussein melalui YouTube telah menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak karena beliau menyadari kejadian penolakan jenazah korban COVID-19 di Banyumas itu terjadi karena kekurang paham masyarakat, kurangnya edukasi dan sosialisasi dari pemerintah. Terbukti setelah adanya sosialisasi oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, tidak ada lagi penolakan jenazah korban COVID-19 di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Melalui surat terbuka kepada Bapak Presiden ini, kami, perangkat desa Kabupaten Banyumas, yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Banyumas, mengetuk hati dan memohon kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia untuk satu, memberikan kebebasan kepada Selamat atas kasus ini. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum kepada seluruh relawan gugus tugas COVID-19 dalam melaksanakan tugasnya. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan. Atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih. Semoga kita semua segera terbebas dari COVID-19. Ketua Umum Selamat Mubarok, Sekretaris Sugeng Priyatno. Tembusan kami sampaikan kepada Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa PDTT, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Kepala BNPB, Gubernur Jawa Tengah, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bupati Banyumas,
Ketua DPRD Kabupaten Banyumas, Ketua PPDI Pusat, Ketua PPDI Provinsi Jawa Tengah, dan Pembina PPDI Kabupaten Banyumas. Demikian surat terbuka ini kami sampaikan secara utuh. Mudah-mudahan harapan kita semuanya, harapan perangkat desa, mudah-mudahan apa yang dilakukan sebagai langkah pergerakan rekan-rekan perangkat desa murni sebagai langkah pergerakan moral dapat mengetuk hati Presiden Joko Widodo untuk memberikan maaf, memberikan ampunan, dan memberikan kebebasan pada saudara kita, rekan kita perangkat desa Kabupaten Banyumas atas nama selamat. Demikian selanjutnya mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan secara langsung oleh rekan-rekan kita, saudara Selamat yang kebetulan beliau adalah salah satu perangkat desa Gelimpang yang menjadi ketua gugus COVID di tingkat desa Gelimpang yang sedang mengalami permasalahan hukum ini. Monggo kepada Pak Slamet untuk menyampaikan unek-uneknya di hadapan rekan-rekan wartawan, di hadapan Presiden Republik Indonesia, di hadapan seluruh masyarakat Indonesia. Monggo. Bekerja bukan mencari perkara. Saya yakin penyesalannya sangat luar biasa. 1 tahun ini saya 1 tahun ini saya merasakan sangat tersiksa sekali. Sungguhnya saya bekerja tidak mencari perkara. Ada pejabat negara. Saya minta maaf, bebaskanlah saya. Saya punya anak saya satu. Saya sudah minta maaf kepada Forkompinda. Saya sudah minta maaf kepada supir yang membawa ambulan kosong itu. Saya sudah habis-habisan untuk meminta maaf kepada siapa yang akan saya minta maafkan. Saya sudi untuk bersujud di hadapannya. Sungguh saya menyesal kalau hal ini akan terjadi seperti ini. Saya akan menyesal sekali. Saya tidak akan ikut apa-apa untuk aktivitas di desa ini. Lebih baik menjadi orang yang netral daripada bergerak membela masyarakat, tapi akhirnya saya terjerat hukum. Terima kasih. Ya, demikian konferensi pers secara resmi kami sampaikan dari perangkat Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Banyumas mensikapi permasalahan hukum yang menjerat saudara kita Slamet dalam melaksanakan tugasnya selaku Ketua Relawan Gugus. Terima kasih kami sampaikan kepada TV Desa yang telah bersedia secara langsung live. Terima kasih juga kami sampaikan pada seluruh rekan-rekan wartawan, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar, yang mengikuti secara Zoom Meet maupun mengikuti di channel YouTube. Mudah-mudahan gerakan moral ini betul-betul mengetuk hati beliau Presiden Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk
bisa memberikan ampunan, memberikan maaf, sehingga apa yang sudah terjadi di Kabupaten Banyumas sudah sangat kondusif, itu betul-betul bisa kita jaga bersama sampai akhirnya nanti kita lepas dari situasi pandemi COVID-19. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Merdeka!